Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Santri Al-Furqan, baik ikhwan maupun akhwat atau siapapun yang mendengarkan ceramah ini di luar sana, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, terutama di masa-masa seperti ini yang mana kita saat ini sedang mengikuti daurah yang diadakan oleh pesantren yang berkaitan dengan Nabi kita tercinta, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam daurah ini asatidah kita, guru-guru kita, masyayikh kita menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak-hak beliau, kewajiban kita sebagai umatnya, yang berkaitan semuanya terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semua itu semakin menambah kita ilmu terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan ya, seandainya kita tidak belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengetahui dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan menghabiskan banyak waktu duduk di maktabah mencari apa itu seperti tadi pagi berkaitan dengan kisah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya oleh Ustaz Ahmad Sabik misalnya. Nah, itu kalau antum mau membaca sejarahnya, antum akan membaca berjilid-jilid kitab. Tapi diringkaskan oleh ustadz-ustadz kita ya, berkaitan dengan wafatnya Nabi, yang berkaitan dengan kemuliaan Nabi, atau syubhat-syubhat yang berkaitan dengan Nabi, terutama yang kemarin berkaitan dengan amalan yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu amalan berupa Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau antum ingin mencari ilmu tentang itu, maka antum akan menghabiskan banyak sekali waktu duduk di maktabah siang dan malam, itu pun belum tentu dapat. Akan tetapi asatidah kita dan masyayikh kita, guru-guru kita ya, menyingkat mereka, meluangkan waktu mereka untuk meringkas dan menyampaikannya kepada kita semua. Makanya patut kita syukuri tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan antum sebuah ilmu yang sangat mudah, yang mudah dipahami, dan dengan cara yang simple, tidak perlu makan waktu yang banyak. Karena membahas tentang Nabi Muhammad SAW tidak cukup hanya dengan satu majelis, dua majelis, 10 majelis. Bertahun-tahun kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah cukup. Kitab-kitab syama'il Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak. Makanya dengan adanya daurah ini, dengan adanya diadakannya ilmu ini, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, maudhu dan tema kita, tema kajian kita pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan kemuliaan atau keindahan dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada kesempatan-kesempatan sebelumnya sudah dibahas berkaitan dengan misalnya ciri fisik Nabi Muhammad SAW, atau tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, atau tentang perbuatannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan apabila sudah bicara tentang akhlak, maka ini sekali lagi nggak cukup satu majelis. Banyak sekali akhlak-akhlak indah, akhlak-akhlak yang agung, yang mana patut kita tiru dari Nabi kita Muhammad SAW. Entah itu ihsan beliau, jadi kedermawanan beliau,
syaja'ah beliau, ya, syaja'ah itu keberanian beliau saat tatkala medan perang, yang mana diceritakan sampai para sahabat ketika perang ini sudah memanas, seakan-akan Muslim akan kalah, mereka semua itu berlindung di belakang Nabi. Ya, Nabi SAW sangat tidak gentar dalam medan peperangan. Bagaimana dermawannya Nabi, tatkala ada orang meminta, Nabi SAW memberikan segala yang beliau punya. Bagaimana sifat keagungan luhur Nabi Muhammad SAW itu bisa kita baca di banyak buku-buku para ulama yang telah membahas ini. Tapi di majelis ini kita tidak mungkin membahas semuanya. Mungkin ana tunjukkan beberapa saja yang memiliki pengaruh, yang mana akhlak-akhlak dari akhlak Nabi Muhammad SAW ini memiliki pengaruh real, pengaruh nyata dan langsung terhadap siapa? Terhadap personal dan diri seseorang yang melihat akhlak itu secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Toyib, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, seluruh akhlak Nabi yang mana akhlak itu penuh dengan keagungan dan keindahan terangkum dalam sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas perangai, berada di atas akhlak dan sifat yang sangat agung, yang sangat tinggi. Antum bayangkan seluruh sifat kebaikan yang dimiliki oleh seseorang, maka Nabi Muhammad SAW adalah berada di puncaknya. Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna dalam hal akhlak. Antum melihat seorang yang paling baik, ya, mungkin antum seumur hidup pernah melihat orang yang paling baik di muka bumi ini. Subhanallah, ada sohib ana Ustaz, ana nggak punya dian jajan, ana juga diajak ditraktir jajan, ana capek, ana dipijiti, ana nggak tahu istilahnya, ana nggak paham tentang masalah ini, dia ngasih tahu ana dan ngajari ana, dia sabar sekali Ustaz menghadapi ana. Nah, mungkin antum mendapati sohib antum sebagai orang yang sangat baik, tapi kebaikan apapun yang dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini, maka Nabi Muhammad SAW berada di puncaknya. Puncak dari kemuliaan dan akhlak terbaik dari seorang diri manusia manapun. Bahkan dikatakan oleh beberapa ulama bahwasanya Nabi Muhammad SAW terkumpul dalam diri beliau kebaikan akhlak-akhlak dari seluruh nabi-nabi sebelumnya, ya, dari nabi-nabi yang ada sebelum beliau, baik itu Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa, yang mana akhlak-akhlak mereka yang terbaik itu terkumpul pada diri Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah sampai-sampai Allah memberikan syahadah, Allah memberikan tazkiyah, Allah sendiri yang memberikan persaksian kepada Nabi kita yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak dan berada di atas perangai yang sangat agung. Ini Allah yang langsung bilang, bukan sekedar orang biasa, bukan sekedar presiden atau siapa, tapi Allah Rabbul Alamin yang menyatakan itu kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan, bagaimana bisa kok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendapatkan syahadah atau mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini? Ya, kalau antum perhatikan dari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan dari ayat-ayat dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setidaknya di sana ada sekitar 3 sebab. Bagaimana bisa, ya, sebab bahwasannya Rasulullah SAW mendapatkan sebuah predikat sebagai manusia paling sempurna akhlaknya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 sebab. Yang pertama adalah annalladzi 'allamahu huwallahu subhanahu. Karena yang menjadi muallim atau yang menjadi guru atau yang menjadi pengajar, yang menjadi, istilahnya sebutkan terserah antum, yang mengajari Nabi Muhammad SAW akhlak yang baik itu siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah lah yang memberikan pelajaran berupa akhlak-akhlak yang baik kepada Nabi kita. Sehingga tidak heran apabila Nabi kita berada di akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat tinggi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka, nih antum garis bawahi, wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah atau berupa sunnah Nabi Muhammad SAW, wa 'allamaka, nih ini syahid dan dalil dari pernyataan kita tadi. Dan Allah yang mengajarimu malam takun ta'lam, setiap apapun yang engkau tidak tahu. Di antaranya adalah berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Jadi gurunya dan yang mengajari Rasulullah SAW akhlak yang mulia dan yang tinggi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak heran ketika Rasulullah SAW menjadi pribadi, menjadi seorang manusia yang mana ia adalah puncak dari ketinggian akhlak dari seluruh makhluk manapun. Seorang manusia yang sempurna. Ya, karena gurunya langsung adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu enggak heran ketika Rasulullah SAW menyatakan, inni atqakum wa a'lamakum billahi ana. Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya hamba yang paling bertakwa, hamba yang paling paham tentang Allah adalah aku sendiri. Ya, karena apa? Yang mengajari beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pelajaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, ini sebab pertama. Sebab yang kedua, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtama'at fihi makarimul akhlaq wa salihuha. Bahwasannya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang sudah terkumpul beberapa akhlak-akhlak yang bagus dan baik dan yang mulia. Ya, yang mulia. Jadi secara asal penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah baik, maka ditambah lagi mendapat guru yang baik, ya, mendapat muallim yang terbaik, maka jadi makin baik. Misalnya ada seorang santri, dia orangnya cerdas, rajin, terus apalagi ahli ibadah dan seterusnya. Ya, dari asalnya emang cerdas, nilainya bagus-bagus. Mondok di Al-Furqan lagi, Masya Allah. Malah jadi orang yang mumtaz, juara 1 terus. Nah, Nabi Muhammad SAW secara pribadi memang beliau sudah memiliki perangai yang baik bahkan sejak kecil. Ya, bahkan sejak kecil. Antum ingat tatkala kejadian syakus sodr. Apa itu syakus sodr? Dada beliau dibelah tatkala beliau masih kecil, saat beliau berada di Arab Badui untuk belajar adab dan seterusnya. Nah, saat itu Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW dan mensucikan hati Nabi Muhammad SAW. Disucikan hatinya dari perangai-perangai yang buruk. Jadi sudah disiapkan diri Nabi Muhammad SAW untuk berakhlak dan menjadi pribadi yang tertinggi. Ditambah lagi dengan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, melalui firman-Nya, melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, sehingga akhlak beliau pun makin sempurna. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat lain, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan akhlak yang bagus. Jadi ketika pada diri seseorang dia sudah ada akhlak yang bagus, dalam diri seseorang perangainya juga sudah bagus, ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran agama, ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran tentang akhlak Nabi, maka seseorang ini akan menjadi semakin bagus pribadinya,
ya semakin bagus akhlaknya. Makanya ini adalah sebab yang kedua. Jadi memang pada dasarnya diri Nabi SAW memiliki perangai yang bagus. Sebab yang ketiga, ya sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga adalah kana khuluquhu Al-Quran. Bahwasannya akhlak Nabi Muhammad SAW itu apa? Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah kitabullah. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah bahwasannya Rasulullah SAW imtathala bi awamiril Quran. Beliau melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi beliau melaksanakan seluruh perintah Al-Quran. Apapun yang ada di dalam Al-Quran beliau laksanakan. Dan apapun yang dilarang oleh Al-Quran maka beliau tinggalkan. Ya. Oleh karena itu sebagai contoh ketika dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Maka Nabi Muhammad SAW pun langsung berhenti. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab akhlak beliau adalah akhlak yang tertinggi, yang paling mulia. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menjelaskan tentang wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya Ibnu Katsir berkata annahu qad alzama nafsahu alla yaf'ala illa ma amarahu bihi Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah mewajibkan pada diri beliau sendiri untuk harus selalu melaksanakan segala perintah Al-Quran. Wala yatruku illa manahahu anhul Quran. Dan beliau juga meninggalkan apapun yang dilarang oleh Al-Quran. Sehingga kata beliau Ibnu Katsir, fasara imtithalu amri rabbihi khuluqan lahu wasajiyatan. Maka sehingga Al-Quran pun menjadi akhlaknya Nabi Muhammad SAW dan menjadi perangainya Nabi Muhammad SAW. Ya. Famtathala Rasulullah SAW hadhil awamir al-khuluqiyah min ghairi taraddud. Maka Rasulullah SAW melaksanakan segala perintah Al-Quran yang ada dalam Al-Quran beliau laksanakan tanpa berpikir panjang lagi, tanpa berpikir apapun lagi. Ini adalah perintah Allah, maka langsung saya laksanakan. Dan seperti itu juga ketika antum ingin menghiasi diri antum dengan akhlak yang baik dan akhlak yang tertinggi, maka jadikan Al-Quran adalah ada di atas antum. Ya. Jadikan perintah dan larangan Al-Quran ada di atas kepala antum. Jadikan Al-Quran sebagai qudwah. Dan jadikan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai uswah. Inilah karakter utama pembentuk akhlak seorang muslim menjadi baik, yaitu sesuai dengan perintah dan larangan Al-Quran ataupun as-sunnah. Kama jaa fi hadis Sa'd bin Hisham bin Amir qol, sebagaimana ini kata Ibnu Katsir, sebagaimana terdapat dalam riwayat Sa'd bin Hisham bin Amir, ia berkata, ataitu Aisyah fakultu ya ummal mu'minin akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummal mu'minin Aisyah, tolong kabarkan kepadaku bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Ia berkata, yaitu Sa'ad bin Hisham, iya aku membacanya. Apa kata Aisyah? Lihat, Aisyah tidak mensifati Nabi ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi. Tidak bercerita Nabi di rumah kayak gini, Nabi ketika di luar kayak gini, Nabi kalau berbicara seperti ini. Karena Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa mensifati satu sifat aja. Begitu banyak indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak perangai Nabi Muhammad SAW yang sangat baik dan sangat indah. Akan tetapi kalau Aisyah mau menjabarkan semuanya nggak akan habis. Sangat banyak. Diringkas oleh Aisyah radhiyallahu anha hanya dalam satu kalimat. Apa kata beliau? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak beliau adalah Al-Quran.
Kalau udah seseorang akhlaknya adalah Al-Quran, maka sudah jelas dia menjadi orang sebagai orang pribadi dan perangai yang terbaik. Ama taqra'u qaulallahi azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, ini kata Aisyah tadi, Aisyah pun membaca firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dengan demikianlah maka Nabi Muhammad SAW layak mendapatkan predikat langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan syahadah persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung dan sangat mulia. Oleh karena itu wahai santri-santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai tulabul ilm dan kebanyakan dari antum adalah penghafal Al-Quran, maka jangan hanya jadikan Al-Quran sebagai penghias bibir saja, tapi jadikan Al-Quran sebagai apa? Penghias hati dan perangai kita, ya, sebagai penghias diri kita. Kita melaksanakan segala perintah Al-Quran sehingga Al-Quran itu pun menyelimuti, tidak hanya di sini saja, tapi ada di sini, di dalam sini sanubari, dan menyelimuti seluruh perangai antum. Agar seseorang seakan-akan melihat antum, ya, sehingga dia seakan-akan terpancar akhlak dari akhlak Al-Quran. Taib, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Apabila kita lihat dari keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW, ya sekali lagi itu sangat banyak. Tapi mungkin di sini akan ana bacakan beberapa hadis dan ana bawakan beberapa riwayat yang menyebutkan betapa indahnya perangai dan akhlak Nabi yang mana sampai memberikan pengaruh kepada orang lain, ya, memberikan pengaruh kepada orang lain. Contohnya adalah diriwayatkan dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu qol, ba'athatni Quraisyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika orang-orang kafir Quraisy, dan dia keadaan ini masih saat itu masih kafir, dan kejadian ini setelah Sulhul Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah. Maka orang-orang Quraisy mengutus seorang namanya Rafi', ya, Abi Rafi'. Dia diutus kepada Nabi Muhammad SAW untuk mungkin berunding atau mengatakan beberapa hal. Lihat, keadaan orang ini masih kafir. Dia pun datang ke Madinah dan menemui Rasulullah SAW. Lalu apa kata dia? Falamma ra'aitu Rasulullah SAW ulqiya fi qalbi al-Islam. Maka tatkala aku melihat Nabi Muhammad SAW, langsung masuk ke dalam hatiku ini ingin masuk Islam. Iman dan Islam itu langsung terlempar dalam hatiku. Hanya sekedar apa? Sekedar lihat Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan betapa besar perangai dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Orang hanya datang sekedar melihat Nabi, langsung cinta kepada Nabi, langsung suka kepada Nabi, langsung ingin menjadi Islam dan mukmin. Fakultu, dia tadi diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk berunding yang intinya memojokkan umat Islam, maka malah datang sebaliknya. Fakultu ya Rasulullah, wallahi la arji'u ilaihim abada. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku nggak ingin balik ke orang-orang kafir Quraisy. Padahal dia utusan orang kafir Quraisy loh. Dan namanya diutus itu berarti orang apa? Orang yang dipercayai, yang mana tidak mungkin dia berbuat kemakar, atau tidak mungkin dia istilahnya ikut dengan yang diutusnya tadi. Maka faqala Rasulullah SAW, innila akhisu bil ahdi wala ahbisul burud. Sesungguhnya aku tidak mau melanggar perjanjian. Kan di antara perjanjian Sulhul Hudaybiyah, apabila ada orang kafir Mekah datang ke Madinah masuk Islam, maka harus dibalikkan. Kan gitu salah satu isi perjanjiannya kalau antum buka sirah. Ya, ingat enggak? Nah, Rasulullah SAW berkata, aku tidak mau melanggar perjanjian antara aku dan orang kafir Quraisy, dan aku juga tidak mau menahan utusan, kata Nabi Muhammad SAW. Walakin irji, akan tetapi kamu kembalilah pulang. Fa in kana fi nafsikal ladzi fi nafsikal an farji. Setelah kamu pulang nanti balik ke kaum kafir Quraisy, sampaikan perundinganmu dengan aku, sampaikan, karena
Tujuan dari utusan kan untuk melakukan perundingan lalu balik dan menyampaikan apa hasilnya, seperti itu. Nah, jadi kamu balik dulu ke Mekah, nanti setelah keadaan sudah aman atau setelah perjanjian ini usai, maka silakan kamu kembali lagi ke Madinah. Ya, qol fadhhabtu tsumma aitaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamtu. Kemudian aku pun pulang, lalu kemudian beberapa waktu setelahnya aku balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku pun masuk Islam. Ini salah satu bentuk dari indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dan riwayat lain, mungkin kalian ingat namanya hadis A'rabi yang kencing di dalam masjid, seorang Arab Badui yang kencing dalam masjid. Jadi suatu ketika ada seorang Arab Badui, ya, namanya orang Arab pedalaman pedesaan yang di Arab Badui sana. Antum jangan bayangkan Arab Badui itu kayak kita kayak gini. Mungkin dia hidup di pelosok desa. Itu tidak. Orang kalau udah dibilang Arab Badui itu hidupnya di gunung-gunung, jauh sana, jauh dari peradaban. Nggak ada listrik, nggak ada apa lagi. Jangankan HP dan lain-lain. Isinya cuma dia dan kambing. Ya, dia kambing sama padang gurun pasir. Itu di zaman sekarang tuh anak dapati kayak gitu. Jadi kalau antum diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala berupa umroh dan haji, amin ya rabbal alamin misalnya, ya. Antum kalau perjalanan antara Mekah dan Madinah isinya tuh gurun padang pasir saja. Dan orang Arab Badui itu hidup di tengah-tengah seperti itu. Hidup di atas-atas gunung yang isinya gersang, enggak ada apa-apa. Nah, seperti itu gimana bisa dapat istilahnya dapat pelajaran Islam, bagaimana dia dapat istilahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ngajari mereka. Nah, itu di zaman kita, apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu. Sehingga orang-orang Arab Badui itu terkenal dengan sifatnya yang keras dan mungkin istilahnya perangai-perangai yang tidak baik, ya. Nah, suatu ketika datang seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid. Lalu dia duduk di tengah para sahabat yang saat itu sedang mendengarkan ceramah Nabi Muhammad SAW. Orang Arab Badui ini begitu mendengar Nabi dan melihat Nabi, dia langsung mengangkat tangan dan berteriak, Allahumma arhamni Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, hanya rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan merahmati orang selain kami berdua. Ya. Jadi ya Allah, kasih sayangnya hanya untuk aku dan Muhammad saja. Ya, orang ini baru pertama kali lihat Nabi Muhammad SAW langsung cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Laqad hajjarta wasi'an atau laqad dayyaqta wasi'an. Engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang sangat luas. Rahmat Allah itu subhanallah sangat luas sekali, maka jangan engkau sempitkan. Setelah dari kajian itu, dia langsung ke pojok, langsung kencing. Namanya orang zaman dulu ya, tidak tahu istilahnya belum tahu adab, ya. Jadi dia asal kencing di masjid. Para sahabat begitu melihat kayak gitu langsung geram. Kayak antum tiba-tiba melihat anak kecil di sana buang sampah atau meludah, apa yang antum lakukan? Ditawur aja Ustaz ya, dilempar ke luar masjid. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW saat sahabat geram akan mukulin dia. Ini masjid tempat rumah Allah, tapi kok dijadikan tempat kencing. Para sahabat ketika akan mukuli dia, Nabi Muhammad SAW bilang, biarkan. Ya, jangan kalian ganggu dia kencing. Biar dia selesai kencing dahulu. Innama bu'ithtum muyassirin. Sesungguhnya kalian diutus nanti ketika berdakwah, jadilah orang yang mudah. Ya, dan inilah keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak langsung mencela orang itu karena orang itu tidak tahu. Dan apabila Rasulullah mencela orang itu bisa saja nanti marah dan tidak menerima dakwah Nabi. Ya, atau bahkan dia bisa lari, kencingnya malah kemana-mana. Dan inilah adalah hikmah Nabi Muhammad SAW tatkala melarang orang itu tatkala membiarkan orang itu kencing terlebih dahulu yang kemudian nanti disiram. Nah, inilah keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kisah terakhir, mungkin yang Anda sebutkan terakhir dan waktunya sudah mepet, yaitu kisah ketika ada seorang A'rabi, satu lagi nih, orang A'rabi lagi. Karena ceritakan orang-orang Arab Badui aja. Ya.
Kisah seorang Arab Badui. Sebenarnya kisahnya banyak, bisa antum dapati di sirah-sirah Nabi Muhammad SAW. Kisah seorang Arab Badui. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, datang ke Madinah. Dan saat itu dia masih dalam keadaan kafir. Datang ke Madinah, kenapa? Karena dia mendengar bahwasanya Nabi itu dermawan katanya. Dia pengen ngetes. Ya, dia pengen ngetes. Ketika datang kepada Nabi SAW, dia bilang, wahai Rasulullah, kasih ana harta. Ini orang Islam bukan, sahabat aneh bukan, saudara ana juga bukan, kok tiba-tiba minta harta. Ya, tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan dia kambing atau hewan ternak yang sangat banyak sekali sampai memenuhi lembah. Orang ini saking gembiranya, heran, kok bisa ini orang gak kenal ana? Saudara senasab ana juga bukan. Sahabat ana juga bukan. Ya. Sohib ana juga bukan. Begitu ana minta, ana dikasih harta segini banyaknya. Dia langsung senang dan masuk Islam. Hingga akhirnya dia dengan bangga membawa kambing-kambing dan hewan ternak pemberian Nabi Muhammad SAW. Dibawa ya, kambing segitu banyak, ada ratusan mungkin. Dibawa ke desanya lalu berteriak di atas desa. Ya kaum aslimu. Wahai masyarakat, kalian masuklah Islam semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya, sungguh benar bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang paling dermawan di muka bumi ini. Saking dermawannya beliau, ya, dia memberiku segini banyaknya, dia tidak takut fakir. Dia memberi orang dengan sebanyak-banyaknya seakan-akan memberi tanpa takut kefakiran atau takut miskin. Ini orang kafir datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana sohib antum? Teman seperjuangan antum dari Mutawasitoh sampai Ali. Datang, ya akhi, ana lapar nih. Tadi ana gak kebagian makan saat nampannya ternyata sohib-sohib ana maruk semua. Ya. Ana lihat kok antum jajan, boleh gak ana minta dikit? Nah, kita tiru akhlak Nabi, ya, kasih semua. Itu pun kalau bisa. Nah, ini akhlak Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada seorang yang kafir. Maka sekali lagi, apalagi kepada saudara kita sesama mukmin, saudara kita sesama muslim, saudara seperjuangan antum sekamar, ya, atau bahkan teman main yang bertahun-tahun ada di sini. Maka patut dan lebih layak lagi antum berbuat baik kepada dia. Toib, ini udah dekat adzan ya? Ya, udah dekat adzan ya. Toib. Ikhwani fiddin azanillahu ayyakum, sebenarnya di sana masih banyak lagi bentuk-bentuk bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah akhlak Nabi terhadap hewan. Ya, bahkan sama hewan saja Nabi Muhammad SAW akhlaknya sangat tinggi. Suatu ketika dalam satu riwayat Nabi SAW mengambil sebuah wadah, lalu wadah itu dikasihkan kepada kucing. Kucing itu pun minum, lalu sisa minumnya air, sisa minumnya kucing ini dijadikan wudhu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak jijik. Ya, dan ini adalah ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW, gak hanya kepada manusia, tapi kepada hewan. Bahkan kepada benda mati. Bayangkan, mungkin antum ingat kisah mimbar yang sampai menangis tatkala Nabi SAW pindah ke mimbar yang lain. Ingat kisahnya. Yang dia ketika Nabi SAW turun dari mimbar itu, mimbar yang lama, nangis terseduh-seduh, rindu kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya ditenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah lain tatkala Nabi bercerita tentang sebuah batu yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Rasul, jadi ada batu saat itu di Mekah, tiba-tiba salam kepada Nabi. Nah, tatkala Nabi SAW balik dari Madinah, yang setelah beliau diutus, lalu perjalanan beliau dari Madinah ke Mekah, beliau sampai bersabda gini, Inni la'adhkuru hajaron, ya, sungguhnya aku ingat sebuah batu yang dulu batu itu pernah mengucapkan salam kepadaku. Antum perhatikan, sampai batu aja diingat oleh Nabi. Cuma batu loh ya. Batu mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi ingat bertahun-tahun setelahnya. Berpuluh-puluh tahun setelah kejadian itu Nabi masih ingat.
Dan inilah ketinggian dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ketinggian akhlak beliau tadi Anda sebutkan, kepada manusia kan banyak, pada hewan juga pernah, pada apa lagi? Kepada batu juga pernah, pada jamadat maksudnya. Kepada para malaikat, terutama apalagi kepada para malaikat. Jadi tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikat. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibawakan sebuah sepanci makanan, ya, sepanci makanan, dan di dalamnya ada kacang-kacangan. Yang mana kalau kacang-kacangan ini dimakan akan sedikit bau, tidak bau banget. Seperti apa? Jengkol atau petai. Antum ada yang suka petai dan jengkol? Masya Allah. Jadi kacang-kacangan yang apabila dimakan sedikit menjadikan bau mulut. Hal itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, wahai Rasul, mengapa engkau tidak mau makan? Apakah engkau tidak suka? Apa kata Nabi? Bukannya aku tidak suka, tapi aku akan berbicara dengan suatu makhluk yang mana tidak bisa kalian ajak bicara. Yaitu siapa? Siapa itu? Yaitu para malaikat. Makanya di antara adab seorang muslim tatkala masuk ke masjid, tidak memakan bawang-bawangan, tidak memakan sesuatu yang bisa membuat mulutnya bau, karena para malaikat bisa terganggu. Sebagaimana antum terganggu ketika mencium bau mulut saudara kita yang tidak baik, maka malaikat pun terganggu. Dan ini merupakan bentuk adab terhadap siapa? Para malaikat. Adab kepada mereka para malaikat. Nah, dari semua sisi adab-adab dan akhlak ketinggian Nabi Muhammad SAW itu sudah kita sebutkan, adab kepada malaikat dan seterusnya. Ada satu yang ketinggalan dan terpenting. Adab kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adab kepada Rabbul Alamin. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling berakhlak. Paling berakhlak. Lihat tatkala Rasulullah SAW suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW sholat, kakinya sampai berdarah-darah. Sholat malam saking lamanya sampai kaki Rasulullah SAW berdarah. Aisyah kasihan, wahai Rasulullah, kok sampai kakimu berdarah seperti ini? Ya, kenapa wahai Rasulullah? Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kok sampai engkau wahai Rasulullah melakukan ibadah yang sangat berat seperti ini? Bukankah dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah cukup, sebenarnya enggak perlu ibadah aja, sudah pasti jaminan masuk surga. Akan tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Sungguhnya aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tingginya adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, dan ini yang paling utama ya ikhwah. Ini yang paling utama. Makanya ada mungkin di sini ana tekankan satu hal. Karena banyak orang-orang di luar sana yang menyatakan ahlu tauhid atau ahli sunnah itu orang paling enggak beradab. Jadi kita ini selalu bahas tentang tauhid, bahas tentang sunnah, bahas tentang bid'ah, ya, hal-hal semacam itu, tapi kita jarang membahas tentang akhlak. Dan kita lihat orang-orang ahli bid'ah, kebanyakan mereka bahasnya apa? Bahas akhlak, seakan mereka paling berakhlak. Padahal tidak. Orang yang mana ia berbuat kesyirikan atau orang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah orang yang paling tidak beradab kepada Allah dan kepada Rasul. Meskipun ia beradab seperti apapun kepada manusia, kepada sesama makhluk, kepada tetangganya, ya, ia sangat baik, tapi ia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan kesyirikan, maka percuma. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman pertama kali, kezaliman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh tidak beradab sama sekali. Meskipun orang itu adalah orang yang paling baik di mata antum, tapi ia melakukan kesyirikan kepada Allah, melakukan istighatsah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan bid'ah, tentu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jangankan kita melihat orang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja
yang mana sudah diberikan syahadah dan cap orang paling berakhlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah apabila beliau berbuat kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau wahai Muhammad, meskipun engkau beradab kayak gimana, akhlak kayak gimana, tapi engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Pasti seluruh amalanmu akan terhempas dan engkau menjadi hamba yang paling sengsara di muka bumi ini. Sehingga adab tertinggi kita yang menjadi inti dari seorang muslim yang pertama kali adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berakhlak dengan sesama makhluk, sebelum beradab dengan sesama makhluk. Kita adab dulu kepada siapa? Yang Maha Kuasa. Adab dulu kepada Allah Rabbul Alamin. Adab dulu kepada Rasulullah dengan melaksanakan sunnahnya dan menjauhi bid'ah. Baru beradab dengan sesama makhluk. Ya, baru beradab kepada sesama manusia. Toib, sampai di sini kajian kita. Insya Allah apabila ada kesempatan lain kita lanjutkan. Wassallallahu ala Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.